Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to join our class. Kita lanjutkan pertemuan kita, the third meeting, pertemuan ketiga ya, mata kuliah pengantar tata tulis karya ilmiah. Okay, our topic today, we are going to talk about tata cara penulisan karya ilmiah. Nah, ini udah mulai, mahasiswa udah mulai belajar nanti ya. The end of this meeting, I will give you the task for all of you to write the essay ya. Jadi menulis essay nanti akan diajarkan bagaimana. So for the next meeting you have to presentation ya. You have to present your task, your job, dan nanti akan kita sama-sama lihat ya. Jadi bukan kita nilai, tapi yang penting di sini adalah keberanian untuk mahasiswa memulai menulis ya. Oke. Kita lanjut. Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya karya ilmiah merupakan suatu laporan dari hasil penelitian yang kita kerjakan sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Jadi ada suatu ketentuan-ketentuannya ya. Jadi tidak sembarangan juga untuk menulis karya ilmiah tersebut ya. Tetapi jangan sampai kita terpaku dengan aturan tersebut sehingga kita membuat diri kita itu ragu, apalagi takut untuk menulis. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi kaidah-kaidah tersebut dibuat dengan tujuan supaya mempermudah pemahaman pembacanya gitu ya. Dengan kata lain, bahwa karya ilmiah ini dibahas di dalam penulisan karya ilmiah yang merupakan jenis komunikasi tertulis dengan menggunakan bahasa yang formal. Jadi kalau bahasa yang formal ya, everyone can understand gitu ya. Semua orang mungkin dapat dengan mudah memahaminya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang tidak formal, mungkin ada orang-orang yang tidak mudah memahaminya atau bahkan menjadi, dalam tanda kutip, menjadi tidak suka dulu dengan tulisan tersebut ya. Jadi itu yang perlu Bapak ingatkan kembali ya. Oke, nah ragam bahasa ini nanti bisa kalian lihat ya secara teorinya gitu ya. Ragam bahasa itu menurut Bahman ya, yang ahli bahasa dari luar negeri gitu ya. Ragam bahasa itu adalah variasi menurut tempat dalam pemakaiannya ya, variasi menurut topik yang akan dibicarakannya, menurut hubungan topik pembicaranya, kawan yang akan diajak bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut kondisi medium yang dibicarakan. Itu ragam bahasanya. Jadi ragam bahasa itu kita bisa melihat dari sudut pandang yang mana. Apakah dari sudut pandang kontennya, apakah sudut pandang kawan yang akan diajak bicara, atau menurut kondisi yang akan dibicarakan. Nah, sedangkan dari ahli bahasa di dalam negeri, yaitu ada dari Dendi Sugono, ya, ragam bahasa itu adalah sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, menimbulkan dua masalah pokok, yaitu masalah dipergunakannya bahasa yang baku dan yang tidak baku, atau tadi katanya formal dan tidak formal atau non formal. Dalam keadaan atau situasi resmi seperti di kisaran sekolah, kampus, kantor gitu ya, ataupun pertemuan yang dianggap resmi, itu menggunakan bahasa yang baku. Di dalam situasi yang tidak resmi seperti di dalam rumah, kemudian di sekitar tempat bermain, di pasar, ya kita tidak mungkin menggunakan bahasa yang baku gitu ya. Pasti kita bahasanya yang bahasa ya non formal atau yang tidak baku ya. Nggak mungkin kita ke pasar, Bapak berapakah harga ikan itu sekilo? Nah, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi nanti itu bahasa yang kaku ya. Nah, macam-macam ragam bahasa. Ini Bapak ngambil sedikit aja teori dari bahasa ya, karena nanti mahasiswa kan akan mendapatkan teori bahasa dari mata kuliah yang spesifik, yaitu bahasa Indonesia gitu ya. Jadi di mata kuliah kita ini itu ada sedikit unsur bahasanya, tetapi kita tidak mendalaminya, tetapi kita menggunakan teori bahasa tadi langsung to the point, apa yang kita butuhkan untuk kita bisa menulis karya ilmiah dengan baik dan benar. Nah, ragam bahasa itu dibagi berdasarkan beberapa kriteria atau kategori. Yang pertama adalah berdasarkan medianya. Kalau berdasarkan medianya, ya, itu ada yang namanya kita kenal lisan, ada yang tulisan. Itu berdasarkan medianya. Kalau lisan, yaitu seperti saat ini, kita memerlukan orang
kedua untuk diajak sebagai teman bicara. Ya, walaupun kita daring, tetapi Bapak yakin video ini itu bisa menjadi media juga sebagai wadah atau wahana tempat Bapak menyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi memang membutuhkan orang kedua. Nggak mungkin video ini akan Bapak share untuk diri sendiri gitu ya. Nah, pasti Bapak share untuk mahasiswa, dan ketika ada orang kedua yang diajak bicara, itulah ragam bahasa berdasarkan lisan. Yang kedua tergantung kondisi dalam pembicaraan. Ada ruang, ada waktunya. Ya, waktunya sesuai dengan waktu perkuliahan. Ruangnya kita menggunakan Zoom meeting. Pembicaranya kita tentang karya ilmiah. Gitu. Kemudian yang ketiga, tidak harus memperhatikan aturan dalam gramatikal. Ya, dari awal Bapak menggunakan bahasa sebenarnya bahasa yang kurang formal juga, karena untuk memudahkan pemahaman. Ya, karena kita berbicaranya lisan antar orang, antar personal gitu ya. Walaupun kita dalam satu diskusi yang resmi, dalam perkuliahan, ya tetap Bapak menggunakan bahasa semi formal sebenarnya gitu ya. Nah, tetapi itu tujuannya untuk memudahkan saja ya. Bisa saja Bapak menggunakan dari awal perkuliahan sampai akhir menggunakan bahasa yang sangat formal, sangat baku, tapi itu akan membuat mahasiswa menjadi boring atau bosan ya. Kemudian berlangsungnya cepat ya. Jadi apa yang materi yang akan Bapak sampaikan ya ada di dalam kepala atau di dalam benak Bapak, pemikiran, dan langsung Bapak utarakan ya. Tidak perlu Bapak memikirkan bagaimana subjek, predikat, objeknya itu seperti apa ya. Yang penting tujuan Bapak adalah memberikan penjelasan pemahaman kepada lawan bicara Bapak, yaitu siapa? Para mahasiswa. Oke, yang kedua berdasarkan media ada tulisan. Itu tidak memerlukan orang kedua atau teman dalam bicara. Jadi kita cukup menulis saja. Menulis saja itu ya. Nah, jadi tidak memerlukan orang kedua untuk kita bisa berdiskusi. Jadi yang kita inginkan adalah apa yang ada dalam pikiran kita tumpahkan dalam bentuk tulisan. Nah, nanti tulisan itu akan dibaca oleh orang lain, itu ya silakan ya. Tetapi kita tidak ada tiktokan gitu ya. Tidak ada tektok antara, ataupun tidak ada hubungan timbal balik antar dua orang yang saling berdiskusi ya. Kalau media ini sebenarnya bisa juga sebagai dianggap apa ya, suatu media yang sebenarnya Bapak hanya menceritakan, tapi kan nanti kita berlanjut pada WA group. Kalau ada pertanyaan, kalau ada sanggahan, kalau mungkin ada ide, ya silakan didiskusikan. Nah, itu seperti itu ya. Yang kedua adalah tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Jadi mahasiswa hanya menulis saja apa yang ada di benaknya, apa yang dia ketahui, dia tulis, dia tumpahkan ya, idenya ke dalam suatu tulisan. Yang ketiga harus memperhatikan unsur dalam gramatikal. Nah, ini penting. Kalau kita ngobrol seperti ini, ya Bapak yakin mahasiswa pasti memahami apa yang Bapak sampaikan. Tetapi ketika nanti bentuknya adalah tulisan, ya yang Bapak omongkan ini dibuat dalam bentuk tulisan, belum tentu mahasiswa bisa mengerti. Nah, bagaimana supaya mahasiswa ataupun orang yang diajak berbicara itu bisa mengerti tentang tulisan kita, ya, dalam tanda kutip ya berbicaranya ya. Jadi orang itu, pembaca itu bisa mengerti apa yang kita tulis, itu harus menggunakan gramatikal. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan orang gitu. Sehingga memudahkan pembaca memahami, oh ceritanya seperti ini ya gitu. Kemudian berlangsung agak lambat. Kenapa? Karena ada dua proses. Pembaca membaca dulu, pembaca memahami. Nah, minimal ada dua proses kalau untuk yang media tulisan. Kemudian selalu mempergunakan alat bantu, ya jelas ada tulisan. Misalnya kertas, buku, pulpen, pensil, laptop, ya kalau zaman dulu mesin tik gitu ya, komputer dan lain-lain. Ya. Kemudian kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Nah, kalau berbicara tadi lisan, oh mohon maaf salah, kita ternyata kuliahnya hari Senin gitu ya misalnya. Itu bisa langsung Bapak koreksi. Atau misalnya ada teori yang Bapak sampaikan, ada kekeliruan. Oh, itu bisa Bapak langsung koreksi kalau lisan. Tapi kalau tulisan itu tidak bisa. Paling kita bisa di edisi yang berikutnya. Kemudian kita sambil menyisipkan di dalam buku kita atau tulisan kita, tulisan saya sebelumnya tentang ini itu sedikit keliru, yang benar adalah ini. Itu bisa ya. Jadi tidak bisa langsung dikoreksi karena butuh waktu, karena tulisan yang sudah tersebar itu agak susah untuk dikoreksi, apalagi di jejak digital gitu ya. Kemudian tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau tangan atau mimik muka serta raut muka ya. Jadi visualisasinya nggak ada ya. Kalau ini kan Bapak
enak berbicara, menggunakan tangan, mimik, raut wajah gitu ya, sehingga mahasiswa mungkin lebih mudah dalam memahaminya. Tetapi kalau tulisan, kita tidak bisa mencantumkan itu semua, karena pembaca hanya bisa membaca hasil tulisan kita gitu. Ya, mungkin kalau yang non formal bisa, misalnya kita lagi nulis WA, ada emoticon senyum, marah, nah itu mungkin bisa gitu ya. Tetapi kalau untuk tulisan yang formal seperti karya ilmiah, itu betul-betul harus kita perhatikan susunannya, susunan kata per kata, kalimat per kalimat, subjek, predikat, objek, terus kita perhatikan supaya pembaca dapat lebih mudah memahaminya. Oke. Ya. Nah, ini adalah perbedaan antara ragam lisan dan tulisan tadi ya, berdasarkan tata bahasa dan kosakatanya. Kalau sekarang berdasarkan tata bahasa dulu ya. Berdasarkan tata bahasanya, ada ragam bahasa lisan tadi, ada ragam bahasa tulisan. Yang lisan tadi misalnya, Nia sedang baca surat kabar. Ari mau nulis surat. Tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. Nah, sedangkan kalau untuk tulisannya bisa kita rubah. Jadi apapun yang bisa yang kita lisankan itu sebenarnya bisa kita rubah menjadi tulisan. Makanya sebenarnya menulis itu tidaklah sulit para mahasiswa ya, karena kita pasti berbicara. Nah, sebenarnya berbicaranya kita kalau berdasarkan hasil bacaan kita berbicara, lalu kita tuangkan hasil pembicaraan kita menjadi suatu tulisan, jadi itu tulisan. Ya. Jadi jangan sampai belum dapat ide, belum dapat topik, wah itu susah karena ya tiap hari kita berbicara ya. Every day we have to talk ya about everything to everyone gitu ya. Pasti kita berbicara, nggak mungkin dari bangun tidur kita nggak berbicara sampai tidur lagi, itu nggak akan mungkin. Nah sebenarnya itu kita berbicara apa, kita tuangkan saja. Nah, itu sebenarnya asal muasal kalau pengen nulis, belajar aja nulis. Tulis apa Pak, apa yang kita ucapkan. Hari ini ada sinetron bagus tentang ini. Nah, kita coba tulis apa kandungan dari sinetron tersebut, misalnya seperti itu. Atau ada kajian di WA grup seperti ini. Nah, saya pengen tulis menjadi suatu tulisan gitu ya. Nah, contohnya tadi lisan. Nia sedang baca surat kabar. Nah, tulisannya apa? Nia sedang membaca surat kabar. Ari mau nulis surat. Ari mau menulis surat. Nah, kan lebih formal. Lebih formal, lebih lengkap imbuhannya. Ya, kalau yang tadi Ari mau nulis surat, kalau sekarang Ari mau menulis surat, ada imbuhan me di sana. Tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. Nah, itu kan bahasa lisan. Bisa kita ganti menjadi bahasa tulisan. Namun, engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Nah, misalnya kalian sedang menulis suatu cerita atau novel. Itu buku novel itu seperti itu kalimatnya. Ya, seperti. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, ada ragam bahasa lisan dan ada ragam bahasa tulisan. Oke, kosakata. Ya, kalau tadi tata bahasa ya, ada lisan, ada tulisan. Sekarang dari kosakata. Kosakata itu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisannya ya. Seperti apa kalau dari kosakata? Kalian dari tadi kan dari tata bahasanya. Nah, kalau sekarang dari kosakatanya. Contoh, Aryani bilang kalau kita harus belajar, itu bahasa lisan. Ya, seperti biasa ya. Aryani bilang, ya Pak Yusran bilang kalau kita harus belajar. Ragam bahasa tulisannya, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Pak Yusran mengatakan bahwa kita harus belajar. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi pemilihan kosakatanya ada tambahan apa itu? Bilang, bukan tambahan, di switch ya, di substitusi, diganti. Aryani bilang, Pak Yusran bilang, nah itu kan bilang itu kan bahasa lisan. Tetapi nanti diganti, Aryani mengatakan. Nah, bilang diganti dengan mengatakan. Kalau diganti dengan bahwa. Nah, itu bahasa-bahasa tulisan ya bisa dikategorikan ilmiah juga bisa gitu ya. Jadi mahasiswa nanti kalau mau belajar nulis ya harus pinter-pinter mencari kata-kata apa nih yang mau diganti. Aryani bilang kalau kita harus belajar. Kalau kita tulis pasti orang bacanya kok gini ya. Tetapi kalau kita bisa menggantinya, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Oh, pembaca bisa ya betul gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bikin karya tulis nih. Kita harus bikin karya tulis. Nah, sedangkan yang tulisannya kita harus membuat karya tulis. Jadi bahasa yang formalnya adalah membuat. Ya, kita harus membuat. Ada imbuhan memnya juga ya, me tambah buat menjadi membuat. Ya, kalau lisannya cukup kita harus bikin karya tulis. Tapi kalau tulisan kita
bikinnya kalimatnya seperti ini. Kita harus membuat karya tulis. Yang ketiga, rasanya masih terlalu pagi buat saya, Pak. Misalnya ada kuliah pagi gitu ya. Rasanya masih terlalu pagi buat saya, Pak. Nah, gimana caranya menjadi bahasa lisan tadi menjadi tulisan? Rasanya masih terlalu pagi bagi saya, Pak. Rasanya masih terlalu pagi bagi saya, Pak. Jadi bagi saya itu bahasa yang polite, bahasa yang lebih sopan, bahasa yang sering digunakan di dalam tulisan. Ya, kalau buat ya, buat itu artinya bukan membuat suatu produk ya, tetapi buat itu artinya bagi diri sendiri itu bahasa yang lisan, bahasa non formal biasanya. Oke, ya, yakin mahasiswa pasti mengerti lah ya. Nah, syarat kebahasaan. Syarat kebahasaan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, ada 7. Yang pertama adalah baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar gitu ya. Apa nih? Mengenai struktur kalimat maupun kata gitu ya, mengenai struktur kalimat ataupun katanya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, pemilihan kata, kemudian susunannya, gramatikalnya kalau di bahasa Inggris gitu ya. Nah itu harus kita perhatikan kalau kita membuat suatu tulisan. Tujuannya nggak lain nggak bukan supaya pembaca bisa paham apa jadinya kita membuat suatu tulisan kalau pembaca nggak paham apa yang kita tulis ya. Jadi itu perbuatan yang sia-sia gitu ya. There is no benefit about our writing gitu ya. Demikian juga pemilihan aturan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan kaidah ejaannya. Jadi ejaannya juga harus benar. Yang kedua adalah logis gitu ya. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia dalam beragam ilmiah dapat diterima dan masuk akal. Itu syarat bahasanya. Jadi pilihlah bahasa-bahasa yang ilmiah yang dapat diterima dan juga make sense gitu ya, masuk akal. Yang ketiga adalah kuantitatif. Ada ditambahin kata Bapak tadi keterangan ataupun pendapat yang dikemukakan dalam tulisan dapat diukur secara pasti. Itu adalah suatu kebenaran dan kebenarannya bisa tepat validitasnya. Nah, caranya gimana? Ya jelas apa yang kita tulis harus kita paham dulu ya. Berarti sebelum nulis seperti minggu kemarin Bapak sampaikan harus banyak baca dulu. Setelah apa yang kita baca, kita pahami lalu kita keluarkan dalam bentuk tulisan. Kemudian tepat, ide atau pendapat yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang diungkapkan oleh penutur atau penulis dan tidak mengandung makna ganda, samaran atau banyak arti. Kalau tadi buat itu kan bisa dua makna ya. Buat artinya membuat suatu produk misalnya seperti itu. Ada juga buat itu untuk diri sendiri. Nah, itu dihilangkan selain dia tidak kurang baik dalam tata bahasa secara karena dia mungkin bukan bahasa yang baku gitu ya dan memiliki makna yang lebih dari satu. Nah, ditambah dia akan lebih baik ketika kita menggunakan bagi. Nah, kalau bagi kan artinya dia lebih sopan juga. Bagi saya kalau digabungin kan itu lebih menunjukkan kepada ya pada diri kita tetapi lebih sopan gitu ya. Oke, kemudian yang kelima adalah denotatif. Denotatif itu kata yang digunakan dipilih sesuai arti yang sesungguhnya dan tidak melibatkan perasaan karena sifat ilmu itu sebenarnya objektif. Jadi salah satu ciri tulisan ilmiah itu adalah menggunakan arti yang sebenarnya, bukan seperti sajak, bukan seperti puisi yang harus kata itu mengandung makna yang harus dipikirkan dulu sebelum kita memahaminya. Nah, kalau denotatif, kalau di ilmiah itu semuanya harus denotatif, artinya ya itulah makna yang sebenarnya gitu, ya. Coronavirus, COVID, misalnya kita mau nulis tentang pandemi ini ya, nah itu semuanya harus jelas di sana. Kemudian ringkas, ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, padat dalam arti, kemudian pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan dan tidak panjang, artinya to the point. Artinya to the point. Ya, yang disampaikan oleh kita artinya to the point, tidak bertele-tele dan juga tidak begitu ringkas sehingga membuat orang menjadi agak pusing gitu ya membacanya. Kalau terlalu panjang membuat pembaca menjadi bosan karena dia udah tahu maknanya tetapi dia harus membaca sangat banyak kata per katanya. Dan yang ketujuh adalah runtun, jadi kayak cerita di dalam novel. Kenapa novel itu orang senang membaca novel? Karena kalau dari struktur bahasa jelas itu bahasa-bahasa sebenarnya banyak bahasa-bahasa yang non formal, tetapi kenapa orang lebih senang? Karena apa? Karena ada alur cerita di sana. Ya, orang itu senang diceritain sebenarnya gitu. Ya, nah itu gimana caranya tulisan kita itu bercerita dari awal sampai akhir.
Jadi nggak lompat-lompat dari sini pindah ke sana, nanti balik lagi ke awal. Itu diusahakan dihindarkan, gitu ya. Alhamdulillah. Dan Oke, kita lanjut to the next slide. Okay, for these slides, I will give you the task. I will give you job, ya, to all of you, our student, to make essay, ya. Jadi essay itu adalah tugas yang sederhana sebenarnya, ya, tugas yang sederhana yang akan dikerjakan oleh para mahasiswa nantinya. Oke, jadi penulisan tugas-tugas dalam perkuliahan itu yang pertama ada esai, yang kedua ada anotasi bibliografi, ya, yang ketiga ada review buku ataupun review artikel, yang keempat baru nanti mahasiswa menulis artikel ilmiah berbasis penelitian, ya. Nah, kita perlahan-lahan dulu nih untuk memunculkan semangat menulis dari mahasiswa. Kita coba dulu nomor 1, esai, ya. Kita coba dulu nomor 1, esai. Ya, definisinya apa sih esai itu? Definisinya adalah secara sederhana, esai dapat dimaknai sebagai bentuk tulisan lepas, tulisan bebas yang lebih luas dari paragraf yang diarahkan untuk mengembangkan ide mengenai sebuah topik. Jadi tulisannya bebas saja. Ya. Yang penting ada topiknya, apa yang disampaikan itu bisa sangat jelas dan dapat mudah dimengerti oleh pembaca. Oke, kemudian tujuannya apa? Esai itu merupakan salah satu bentuk tulisan yang seringkali ditugaskan kepada mahasiswa. Ya, karena kita dosen itu pengen tahu mahasiswanya sampai sejauh mana sih pemahamannya terhadap suatu materi atau terhadap suatu topik gitu. Bisa nggak dia meluangkannya dalam bentuk tulisan? Ya, karena apa? Karena kalau tidak, ya minimal at least dia tidak akan bisa menjawab ujian. Kalau dia tidak bisa menjawab ujian, otomatis dia nggak akan lulus. Kalau dia nggak akan lulus, ya dia akan lambat menjadi sarjana farmasi seperti itu. Jadi esai dianggap memiliki peranan penting dalam pendidikan di banyak negara untuk mendorong pengembangan diri mahasiswa. Jadi tolong kepada mahasiswa ketika ada dosen siapapun itu dan apapun mata kuliahnya, tolong ketika ada tugas kerjakan sebaik mungkin dan usahakan itu hasil kerja dari diri sendiri. Jangan pernah melihat hasil kerja orang lain gitu. Ya, karena itu sesungguhnya bukan untuk dosen. Itu sesungguhnya untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa itu akan berkembang dirinya, ya. It can make improve yourself gitu ya. Jadi diri kamu itu akan berkembang, akan semakin maju, akan semakin istilahnya apa ya, memiliki skill gitu ya, meningkat skill di dalam dirinya ketika dia mengerjakan tugas secara mandiri, ya. Jadi dia tahu kemampuan dia dan dosen pun dapat memaknai, oh si anak ini tahu, si anak ini kemampuannya seperti ini. Jadi dosen pun bukan cuma menilai, nilai dia segini, bukan. Jadi dosen punya strategi, oh berarti gimana caranya ya agar si A ini bisa lebih maju lagi. Dia udah punya bakat, si B bakatnya mungkin belum ada. Nah, bagaimana caranya agar si B juga bisa sama-sama setara dengan A, sehingga satu kelas itu setara kemampuannya. Kalau setara kemampuannya, otomatis lulusnya juga bisa seragam dong, dan itu merupakan prestasi. Jadi prestasi dalam dunia pendidikan adalah bukan ketika orang itu lulus lebih cepat, ataupun lulus dia lebih tepat waktu, itu bukan. Suatu prestasi di dalam dunia pendidikan adalah ketika semua akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Apa tujuannya? Mahasiswa sukses dan menjadi orang yang cerdas, ya, dan bermanfaat tentunya. Dengan cara seperti apa? Ya mereka bisa menyelesaikan studinya tepat waktu semuanya. Jadi kalau ada yang satu tepat waktu, satu lebih cepat, yang ada yang ketinggalan, berarti belum dikatakan sukses akademisi tersebut. Nah, jadi tolong dipahami mahasiswa ya. Jadi ketika dosen memberikan tugas, itu maknanya bukan untuk dosen, apalagi untuk institusi, bukan. Jadi itu adalah untuk kembali ke mahasiswa, supaya mahasiswa menjadi orang yang berkembang pengetahuannya, berkembang kepribadiannya, dapat meningkatkan skill dari diri mahasiswa itu sendiri. Ya, ini perlu diingat. Yang ketiga adalah alasan esai ini. Dengan menulis esai, mahasiswa mengungkapkan apa yang dipikirkan beserta alasannya. Jadi mahasiswa sekali lagi, dia dapat mengungkapkan apa yang dipikirkan beserta alasannya. Dan mengikuti kerangka penyampaian pikiran yang selain memerlukan teknik, juga memerlukan kualitas personal. Masing-masing orang, berarti personal. Ada kemauan dia untuk menyampaikan apa, serta kualitas pemikirannya. Dari mana Pak mendapatkan kualitas pemikiran? Dari hasil bacaannya. Makin banyak baca mahasiswa, maka kualitas pemikirannya akan semakin tinggi.
Semakin tinggi kualitas pemikirannya, maka dia akan tergerak, semakin mau untuk menulis. Dan semakin mau dia menulis, maka kualitas personalnya, kualitas mahasiswa tersebut akan juga semakin tinggi. Itu alurnya. Oke. Dalam hal ini, esai dianggap pula sebagai cara untuk menguji atau melihat kualitas ide yang dituliskan oleh penulisnya. Dari tulisan itu akan kelihatan sebenarnya mahasiswa ini senang baca atau kurang baca. Mahasiswa ini kualitas pemikirannya seperti apa, itu bisa terlihat juga, ya. Makanya nanti esai ini Bapak minta mahasiswa menulis tugasnya secara mandiri, jangan menyontek, karena yang dinilai oleh Bapak dan dosen-dosen lain adalah sebenarnya bukan nilai di atas kertas, tapi kita ingin mahasiswa itu maju bersama-sama, ya. Ini tolong dipahami kepada mahasiswa. Oke, sekarang bagaimana Pak cara menuliskannya Pak? Cara penulisannya itu nanti dari jumlah katanya dulu, dari jumlah kata. Jumlah kata yang lazim dalam penulisan suatu esai untuk tugas kuliah itu antara 300 sampai 600 kata, tapi tidak mengikat ya. Apalagi kalau kita orang farmasi pengen menjelaskan tentang kesehatan, misalnya tentang pandemi COVID-19, ya, dari mulai sejarah dari Wuhan, tahun berapa, tahun kemarin, kemudian bagaimana fenomena mutasi virus tersebut, kemudian bagaimana perkembangan penemuan vaksin, seperti itu. Nah, itu bisa diceritakan oleh mahasiswa dari hasil bacaan-bacaan ya tentunya. Kemudian yang pasti 600 kata ini tidak mengikat ya. Jadi 300 sampai 600 itu tidak mengikat. Bahkan boleh lebih, terutama untuk yang kajian keilmuannya sangat mendalam gitu ya. Nah, secara umum struktur esai itu baik esai pendek maupun esai panjang memiliki 3 bagian. Minggu lalu udah Bapak sampaikan ya. Bapak share juga ke grup ya. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Jadi pendahuluan ini penting karena judul dan pendahuluan itu penting. Jadi kesan pertama itu yang menentukan pembaca akan membaca selanjutnya tulisan kita atau enggak. Itu kesan pertamanya pada judul dan pendahuluan. Kalau judul dan pendahuluannya itu bagus, ya, maka biasanya pembaca akan tertarik untuk membaca lebih dalam lagi. Yang kedua adalah bagian inti, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Oke. Dalam penulisannya, label pendahuluan, bagian inti dari kesimpulan tidak dimunculkan dalam esai. Jadi bukan kayak kita nulis skripsi atau tugas makalah. Jadi kalau dalam tulisan esai, karena dia tulisan bebas, ini tidak perlu kita sebutkan. 1 pendahuluan, bla 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 bla. 2 bagian inti, bla bla bla. 3 kesimpulan. Itu nggak perlu. Jadi tulisannya mengalir saja. Tulisannya mengalir, ya. Nanti ada contohnya. Yuk penulis. Nah, contohnya seperti ini ya. Bapak ini udah sempat di-share ya di grup mahasiswa baik kelas A, B, atau C. Contohnya dagu sibu obat dengan benar. Nah, dari judul orang penasaran, dagu sibu yang saya tahu cuma obat gitu ya. Dagu sibu itu apa ya gitu ya. Nah, orang akan tertarik buat baca pendahuluannya dari judul nih. Dari judul orang tertarik untuk baca pendahuluannya. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh. Nah, ternyata itu semua makhluk menggunakan ya, gitu ya. Karena dia adalah campuran yang digunakan lebih dari satu ataupun tunggal ya, untuk bagian dalam ataupun luar tubuh untuk mencegah, meringankan, menyembuhkan penyakit. Obat yang digunakan secara benar akan menguntungkan dalam penyembuhan suatu penyakit. Namun, obat yang digunakan secara salah akan bersifat seperti racun. Wah, ini pembaca yang orang awam ketika baca ini, namun obat yang digunakan secara salah akan bersifat seperti racun. Kok bisa? Yang dapat menimbulkan kerugian bahkan membahayakan nyawa manusia. Wow, orang akan semakin, wah, maksudnya seperti apa nih? Kok bisa ya? Nah, pembaca akan menjadi semakin penasaran untuk membacanya. Makanya kita tambahkan nih, banyaknya jenis obat bla 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 bla. Ini pendahuluan ini, ya, ini pendahuluan. Jadi pendahuluan ini penting gitu ya. Nah, ini sebenarnya pendahuluan. Banyaknya jenis obat yang beredar di pasaran serta informasi yang kurang memadai dan tidak akurat baik melalui media cetak atau melalui rekam dibuat kesalahan dalam penggunaan obat bla bla bla. Ini pendahuluan. Ya, ini sampai sini pendahuluan. Apoteker melalui GKSO ya. Gerakan Keluarga Sadar Obat mencetuskan istilah dagu sibu bla bla bla. Ini pendahuluan. Isinya mana tadi isinya? Nah, isinya ini alasannya apa? Apa sih dagu sibu? Oh, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Kesimpulannya yang mana? Nah, kesimpulannya ini nih, hanya satu kalimat dan satu paragraf. Oleh karena kesehatan menjadi tanggung jawab bangsa, ya, maka marilah bersama kita
peduli terhadap penggunaan obat-obat yang benar dimulai dari keluarga tercinta dengan dagu sibu. Nah, tujuan Bapak apa sebenarnya nih? Supaya masyarakat tahu dagu sibu itu apa gitu. Itu doang sebenarnya. Ya. Jadi dagu sibu itu apa? Tujuan Bapak hanya itu satu, agar masyarakat tahu dagu sibu itu artinya dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Udah selesai. Ya, tetapi bagaimana masyarakat bisa tertarik? Bagaimana masyarakat bisa tahu kalau dia tidak tertarik? Nah, bagaimana dia pengen masyarakat tertarik kalau judulnya nggak menarik? Nah, jadi utamanya Bapak sarankan adalah di bagian judul dan pendahuluan ini dibuat semenarik mungkin, membuat orang penasaran dan pengen baca kelanjutannya seperti apa. Nah, ketika masyarakat sudah selesai baca sampai sini, pasti masyarakat akan paham, oh ternyata dagu sibu itu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Itu tujuan Bapaknya, itu doang. Tapi kalimatnya agak Oke, ya, jadi tapi kita buat judulnya dan pendahuluannya itu seolah-olah ini suatu hal yang penting banget gitu ya. Bukan seolah-olah, memang ini penting banget. Nah, tetapi bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu yang penting banget itu membuat orang penasaran dan baca sampai selesai. Ya, ketika orang baca sampai selesai, itu tujuan kita insya Allah akan tercapai. Oke, seperti itu masih saya. Nah, lalu ada lagi kisru vaksin palsu, semoga cepat berlalu. Nah, coba lihat. Ya, ini Bapak menggunakan kata-kata biasanya di dalam sajak. Dalam sajak itu biasanya akhirannya minimal harus sama kan. Nah, kisru vaksin palsu ini kejadian di tahun 2017 sampai 2018 gitu ya. Nah, kisru vaksin palsu semoga cepat berlalu. Orang penasaran, oh iya ya sekarang lagi kalau yang dagu sibu itu kan program ya, suatu program dari pemerintah maupun dari ikatan apoteker. Nah, kalau ini nih Bapak nulis karena ada fenomenanya waktu itu kejadian vaksin palsu. Nah, kira-kira apa judul yang menarik ya? Kalau kita bikin judul vaksin, orang ya udah tahu, oh sekarang ini emang lagi kemarin ada berita vaksin palsu. Sama kayak corona. Kalau kita bikin tulisan tentang corona, COVID-19, wah udah percuma, orang nggak akan baca. Kenapa? Karena udah terlalu banyak berita tentang corona, COVID-19, tentang pandemi di mana-mana. Nah, gimana caranya kita bikin tulisan COVID-19, kita bikin tulisan tentang corona, tetapi yang membuat orang tuh, apa sih maksudnya? Apa ya? Membuat orang penasaran, membuat orang tertarik untuk baca sampai selesai. Seperti itu. Ya, ini namanya tulisan esai, tulisan bebas, yang di dalamnya ada judul sama pendahuluan. Ini pendahuluannya. Ya, apa itu vaksin, bla 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 bla. Isinya apa? Ya 5 paket vaksin, pembuatan vaksin di suatu perusahaan, cara membedakan vaksin palsu atau asli. Nah, itu isinya. Kesimpulannya apa? Nah, ini Bapak kasih nih. Kesimpulannya Bapak bikin subjudulnya. Tapi tidak Bapak tuliskan kesimpulan, itu tidak. Ya, Bapak tuliskan solusi vaksin palsu. Nah, apa solusinya? Jadi masyarakat kisru vaksin palsu semoga cepat berlalu. Masyarakat menjadi apa ya? Isinya ya gitu. Lalu ada solusinya. Oh, ternyata seperti apa. Oke, itu ya. Nah, Bapak juga emosi dan hipertensi. Ini juga sama nih, Bapak menggunakan bahasa-bahasa sajak, bahasa-bahasa trigger yang mudah orang ingat. Emosi, hipertensi. Ya, emosi dan hipertensi. Apa sih maksudnya? Emang sih orang emosi, hipertensinya pasti naik. Cuman maksudnya apa ya? Gitu ya. Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskular secara umum dikenal sebagai silent killer, pembunuh diam-diam. Lihat pendahuluannya. Mahasiswa bisa merasakan ya, ketika orang baca, waduh, silent killer, pembunuh diam-diam, maksudnya apa ya? Orang jadi udah takut duluan, sehingga kalau orang takut duluan itu bukan takut artinya, nggak mau baca, takut, bukan takut itu, tapi takutnya itu takut yang penasaran. Maksudnya kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, seperti itu. Ya, ini adalah contoh-contoh tulisan yang sudah Bapak share ke grup, silakan aja kalau mau dijadikan contoh, tetapi tolong jangan mirip-mirip tulisan Bapak lah gitu ya. Pasti mahasiswa punya ide-ide ataupun contoh-contoh lain ya. Contohnya kayak kemarin Bapak udah share dari mahasiswa nih ya. Mahasiswi stiker 11 sekarang ini orang farmasi. Mengurus obat sebelum diminum boleh nggak sih? Itu. Kan judulnya membuat orang penasaran karena menggunakan kalimat tanya ya. Karena judulnya bukan pernyataan tetapi pertanyaan. Mengurus obat sebelum diminum. Boleh nggak sih? Pendahuluan dia beberapa waktu lalu beredar sebuah unggahan di media sosial mengenai kebiasaan mengonsumsi obat dengan cara digerus. Nah, itu fenomena. Jadi mahasiswa Siti Iklima ini dia mengangkat fenomena waktu itu ada penggerusan
tulisan obat gitu ya. Nah, ternyata kualitasnya seperti apa. Nah, dia mengangkat tulisan itu, dia berdasarkan fenomena gitu ya. Kemudian ada lagi Muhammad Fadli Farhan, ini juga fenomena. Waktu itu fenomena di Pandeglang, Serang, Lebak sedang ada kasus stunting yang banyak ya, pertumbuhan anak itu yang tidak normal ya, kurang gizi segala macam. Nah, itu cegah stunting itu penting. Ini juga sama, si Fadli Farhan Nasir ini menggunakan kayak rumus sajak, jadi belakangnya sama, ing cegah stunting itu penting gitu. Nah, pada era modern ini segala kegiatan bla 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 ini pendahuluan. Jadi dari judulnya aja udah menarik kan? Judulnya aja udah menarik, cegah stunting itu penting. Pendahuluannya juga bagus, sehingga dia diterima di badak post.com untuk dipublikasikan. Nah, oke ya, para mahasiswa, Bapak rasa itu dulu yang Bapak bisa sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Ditunggu tulisannya, tulisan esainya. Nanti bagaimana cara pengumpulannya akan Bapak jelaskan aja di grup WA. Kita sepakati di grup WA ya. Paling nanti lewat email, tapi nanti email ke PJMK dulu. Jadi PJMK baru email ke Bapak, sehingga tidak terlalu banyak email yang masuk ke kotak masuk email Bapak. Cukup 3 email, PJMK kelas A, kelas B, kelas C, tetapi nanti di dalamnya banyak tugas mahasiswa, dan nanti akan kita bahas lah ya secara acak mana yang bagus, mana yang strukturnya perlu diperbaiki, nanti akan kita bahas. Oke, terima kasih para mahasiswa. Stay healthy ya, stay healthy ya, enjoy the life. Ingat, segala satunya itu sudah diukur oleh Allah, takdirnya udah ada. Pandemi ini semoga membuat diri kita menjadi semakin berkualitas, semakin mendekatkan diri kepada keluarga, pada Allah Subhanahu wa taala juga, dan meningkatkan kualitas kita dengan banyak belajar, banyak webinar, banyak sharing, dan banyak menulis ya. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.